Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjabarkan pengertian masing-masing dari etika komunikasi dalam Islam. Jadi yang pertama, etika itu berasal dari bahasa Jerman yaitu etike, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi etik, yang berarti bertindak atas dasar moralitas. Kemudian etika menurut KBBI yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, juga tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian komunikasi yaitu proses di mana dua orang atau lebih itu saling menyampaikan informasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pengertian komunikasi dalam Islam yaitu menyampaikan pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Jadi komunikasi dalam Islam itu menekankan pada dua unsur. Unsur yang pertama yaitu pesan atau message yang berarti risalah atau nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua yaitu cara atau how. Jadi di sini itu tentang gaya bahasa, gaya bicara dan juga penggunaan bahasa. Kemudian pesan-pesan keislaman itu meliputi semua ajaran agama Islam seperti akhlak, kemudian akidah, kemudian syariat dan lain-lain. Kemudian Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yaitu Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim itu menyampaikan bahwa etika komunikasi dalam Islam itu ada 6 bentuk. Yang pertama yaitu qaulan sadidan. Jadi kata qaulan sadidan itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Yang pertama itu dalam surah An-Nisa ayat 9. Jadi di situ itu menyebutkan bahwa Allah itu menyuruh manusia untuk qaulan sadidan dalam urusan anak yatim dan juga keturunan. Kemudian penyebutan yang kedua itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 70 itu Allah itu memerintahkan manusia untuk berqaulan sadidan setelah takwa. Jadi kalau menurutnya Wahbah Zuhaili, kata qaulan sadidan itu merupakan ucapan yang tepat dan juga tanggung jawab. Jadi maksud dari ucapan yang tepat dan juga tanggung jawab itu ucapannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 70 itu juga Allah memerintahkan 2 hal kepada manusia. Yang pertama, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan dan ketakwaannya. Kemudian juga meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, Allah itu memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk berqaulan sadidan, itu berkata dengan benar, berkata dengan sopan, dan lain-lain. Kemudian pembagian yang kedua yaitu qaulan baligho yang berarti efektif dan tepat sasaran. Jadi dalam qaulan baligho itu ungkapan qaulan baligho itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 63. Jadi di sini itu Jalaluddin Rahmat itu memerinci pengertian qaulan baligho itu menjadi 2. Jadi yang pertama itu terjadi ketika komunikator menyesuaikan pembicaraannya sesuai dengan halayak yang sedang dihadapinya. Contohnya ketika kita berbicara kepada anak kecil dan juga ketika kita berbicara pada orang dewasa atau mahasiswa, itu kan pasti gaya pembicaraan juga cara menyampaikannya itu beda. Jadi disesuaikan dengan halayak yang sedang dihadapinya. Kemudian pembagian yang kedua yaitu terjadi ketika komunikator itu menyentuh hati dan otak halayak sekaligus. Contohnya itu khutbahnya Rasulullah. Jadi dalam khutbahnya Rasulullah, umumnya khutbah Rasulullah itu pendek, tapi kata-katanya itu padat makna atau disebut dengan jawami'ul kalam. Nah, kemudian salah satu sahabat itu menceritakan salah satu sahabat ini namanya Irbad bin Sariyah itu menceritakan waktu itu Rasulullah itu pernah menyampaikan nasihat kepada orang-orang pada zaman itu, dan orang-orang yang mendengarkan itu hatinya itu terketuk dan juga
sampai menangis, seakan-akan khutbah yang disampaikan Rasulullah itu merupakan khutbah perpisahan. Kemudian di sela-sela khutbah, Rasulullah itu juga memberikan kesempatan pada orang-orang yang hadir saat itu untuk bertanya. Jadi di situ Rasulullah itu menyentuh hati dan otak khalayak sekaligus. Untuk yang ketiga yaitu qaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik. Jadi qaulan ma'rufan itu ungkapan qaulan ma'rufan itu diungkapkan atau terdapat dalam Al-Ahzab ayat 32. Jadi dalam Al-Ahzab ayat 32 itu kalau dilihat dari pengertiannya, di situ disebutkan bahwa istri-istri Nabi itu berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi ketika berbicara itu jangan dengan merendahkan suara. Jadi yang dimaksud dengan merendahkan suara di sini itu dengan menggunakan suara lemah lembut yang dibuat-buat, yang bisa mengakibatkan orang itu membangkitkan hawa nafsu orang yang punya penyakit dalam hatinya. Kemudian yang keempat yaitu qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Jadi ungkapan qaulan karima itu disebutkan dalam Al-Isra ayat 23. Jadi ungkapan qaulan karima itu berlaku ketika perkataan ini itu diperlakukan ke orang yang sudah lanjut usia. Jadi baiknya komunikasi seseorang itu tidak dilihat dari pangkat dan juga jabatan seseorang, tapi dilihat dari perkataannya. Kemudian yang kelima yaitu qaulan layyinah atau pembicaraan yang lemah lembut. Jadi di sini ungkapan qaulan layyinah itu disebutkan dalam surah Thaha ayat 44. Jadi dalam ayat ini Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Jadi ketika kita menerapkan qaulan layyinah, hati komunikan atau orang yang kita ajak bicara itu akan terketuk dan mungkin akan menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu qaulan maisurah. Yang ungkapan qaulan maisurah ini disebutkan dalam Al-Isra ayat 28. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzulnya ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mansur yang bersumber dari Atha al-Khurasani. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzul, pada saat itu orang-orang dari Muzainah itu meminta kendaraan untuk perang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menjawab bahwa Rasulullah itu tidak bisa mendapatkan lagi kendaraan untuk kalian, untuk orang-orang Muzainah. Akhirnya ketika sudah mendengar jawaban dari Rasulullah, mereka itu orang-orang dari Muzainah itu sedih karena mengira bahwa Rasulullah itu marah. Kemudian akhirnya turunlah surah ini, surah Al-Isra ayat 28, yang menjadi petunjuk bagi Rasulullah ketika menolak permohonan dari orang lain itu harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.